Sebenarnya uraian Pak Rektor sudah sangat cukup. Kalau saya nambahi, nanti Pak Haidar nambahi malah nambah perkara dan buka-buka luka yang enggak. Sebenarnya kalau mau konsisten, kalau memang kita dinamis dan benar-benar tadi ya, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Jadi sekarang tinggal diskusi kelompok. Terus nanti jam 11, setengah 12 pleno lagi kan begitu. Bahannya adalah masing-masing bisa memutar kembali video dari Pak Rektor tadi. Itulah gunanya rektor, karena dia secara akademis dan dengan ekspertasi, pengalaman dan apapun dia lebih unggul dari semua yang di sini, sehingga kalau sudah kebune ngomong ditambah gudel tambah ngerusak. Jadi sudahlah, sebenarnya cukup Pak Rektor tadi. Cuman saya andaikan ada diskusi kelompok, nanti saya titip pertanyaan. Nah, 20 menit ini tolong saya dikontrol, karena saya kalau tidak dikontrol nanti saya mau jadi presiden terus. Jadi saya enggak. Oke. Yang pertama. Jadi beliau tadi mengatakan gini, saya titip pertanyaan. Jadi saya akan kasih pertanyaan, bukan saya kasih jawaban. Orang yang mampu menjawab hidup adalah orang yang bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan, kan begitu. Yang pertama gini, bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan bikin tidak hanya surga tapi juga neraka. Itu adalah konsep perdamaian. Tuhan berdamai enggak sama penghuni neraka? Kalau konsepnya Tuhan itu bukan perdamaian, mosok Tuhan enggak berdamai. Tuhan kan yang bikin Islam. Islam itu artinya proses pendamaian. Aslama yuslimu atau salama yusalimu, ya. Itu proses pendamaian. Jadi Tuhan bikin neraka, harus kita bisa jelaskan dan temukan mindsetnya bahwa neraka itu adalah wujud dari perdamaian Tuhan kepada orang yang tertentu yang berbeda dengan yang dikasih ke surga. Nah, itu kalau tidak bisa dijawab, nanti saya akan tanya rektor berikutnya. Gitu. Kedua, kok Tuhan bikin iblis segala macam itu untuk apa? Terus enak-enak ya. Terus iblis bantah, ngopo lho ndak gawe menungso barang penggawean wing paten-patenan karo merusak kan gitu. Nah, tapi iblis oleh Allah diperkenankan kontrak sampai hari kiamat dan dia dibolehkan melakukan apa saja. Kemudian didata oleh Nabi Muhammad apa saja pekerjaan iblis, yang ditakuti apa, strateginya bagaimana. Nah, Nabi Muhammad itu bisa manggil iblis kapan saja, ya. Terus iblis bisa ditanyain, diwawancarai, dan dia buka semua yang dia lakukan. Jadi pertanyaannya di sini ada dua sub. Yang pertama, kok Tuhan bikin iblis ini, bagaimana menjelaskannya dalam konsep perdamaian kan gitu. Kan ini ngaco ini iblis ini. Orang sido damai, orang sido sakinah ini. Besengut terus kan gitu kan. Terus tapi iblis yang katanya musuhnya manusia bisa dipanggil oleh Muhammad kapan saja, dan iblis tidak mungkin manggil Muhammad. Tapi iblis taat kepada Muhammad, disuruh tanya apa aja jawab, disuruh datang. Menurut Anda iblis itu musuhnya Muhammad apa anak buahnya Muhammad? Kalau musuhnya, dia tidak mungkin buka strateginya. Karena dia memang musuh manusia, dia tidak mungkin mau dipanggil oleh pemimpinnya manusia. Tapi kalau dia sahabatnya, kok fungsinya bertentangan dengan Muhammad? Jadi bagaimana menjelaskannya dalam konsep peradaban perdamaian? Itu saya tanya pada Pak Rektor, yang saya tanya karena pasti tidak ada kesempatan untuk menjawab. Jadi biarkan dia membawa itu pulang. Ketiga, saya tanya, Pak Rektor, saya minta satu ayat nanti setelah acara ini, yang Allah berwahyu kepada Anda itu, tolong Kak saya kasih satu ayat aja. Ada enggak yang Anda bisa menunjukkan bahwa Allah berwahyu kepada Anda, terus Anda sampaikan ke saya dikasih tahu bahwa Anda dapat wahyu? Ada enggak di antara Anda? Angkat tangan. Ada enggak yang dapat wahyu dari Allah? Oh, jadi wahyu terakhir Muhammad atau gimana? Oh begitu. Oh jadi tidak ada yang dapat wahyu. Oh gimana ini Anda ini? Oh jadi Anda tidak pernah ada kontak langsung sama Allah, tidak ada yang dapat wahyu. Itu baca di Al-Quran. Ya ayuhan nas, kamu manusia bukan? Wahai manusia loh, kowe to kuwi.
Langsung enggak itu Allah berwahyunya? Kenapa kamu serahkan ke majelis tarjih, majelis tanwir, bahsul masail, ulama-ulama? Wong kamu punya kontak langsung sama Allah dan Allah menyebut dirimu, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kan itu kamu. Wah, saya radikal. Kenapa saya radikal? Saya radikal karena saya menyesuaikan diri dengan tempat yang saya datangi. Sejak saya datang, kok potensi radikalismenya tinggi di UI ini. Loh, bayangin kiroahnya aja radikal. Kan yang namanya nyanyi mas, lagu estetik kan ada evolusi, ada gradasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alif lam mim. Terus naik dikit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naik dikit lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki gaib. Alhamdulillah. Bismillah. Aduh, mati aku. Aduh, radikal. Kiroahnya aja radikal. Mas, Allah aja yang bisa bikin alam semesta cespleng, ndak pakai tahap. Allah aja bertahap. Dia ngakunya 6 hari, padahal juga ndak 6 hari sebenarnya. Allah kun fayakun, jadi udah. Itu aja Allah kompromi supaya mengajari kita hidup dalam evolusi dan ritme yang tertata. Makanya Allah bikin 6 hari. Ini makanya kalau qiraah itu bertahap. Ya, Anda tadi jiwanya jiwa sprint, strategi hidupmu strategi hidup sprint. Belum wes wet gitu kan. Dan kau entuk 50 meter wes ngene kan, gleyer kan. Anak-anakku kaum milenial, kaumun akhir, yang Allah sudah menciptakanmu karena bapak-bapakmu itu harusnya mengerjakan yang dia tidak kerjakan, dan dia mengerjakan yang harusnya dia tidak kerjakan, maka engkau dilahirkan oleh Allah. Di surat Al-Maidah nomor 54, engkaulah itu orang-orang yang dilahirkan oleh Allah, generasi baru yang sekarang menyebut dirinya milenial, orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang mencintai Allah. Maka engkau akan terbimbing. Anda jangan pusing terhadap pilpres bulan April karena itu urusan Pac-Man. Itu badok-badokan mangan iki kan gitu. Itu urusan jangka pendek yang tidak penting-penting amat. Anak milenial harus berpikir faltandur nafsum ma qaddamat lighad dengan skala yang agak lebih panjang. Nanti 2024 harus ada permainan baru, tidak hanya Pac-Man saja. Anda lihat usia presiden yang sekarang, kalau dia tidak jadi dia susah nanti 24. Kalau yang sekarang mau ingin jadi presiden 2024 dia sudah ketuaan, sudah terlalu tua untuk menyalon lagi 2024, sehingga nanti ada semacam potensi chaos yang serius. Maka Anda tidak boleh berpikir mengenai, tidak boleh menuhankan pilpres ini sebagai sesuatu yang utama, karena yang utama bagi Anda adalah menyiapkan permainan baru, Indonesia yang baru, mindset yang baru, pemikiran yang baru, view ke depan yang baru. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad, dan Anda akan memulainya tahun 2024-25 ke atas. Dan anak-anakku, surat Al-Maidah 56 inilah yang aku tunggu-tunggu untuk memimpin Indonesia yang benar-benar baru. Dan itulah sebabnya aku datang ke sini, tidak untuk rektor dan orang-orang tua dan semua yang seusia dengan saya. Aku datang ke sini untuk anak-anakku, cucu-cucuku yang akan memimpin Indonesia. Oke, ini sudah. Kalau saya panjangin jadi pidato kenegaraan, gitu. Jadi mending saya nyicil aja, saya mohon izin. Jadi saya nyicil pertanyaan. Jadi misalnya beliau tadi mengatakan udkhulu fis-silmi kafa. Sekarang tanya sama Pak Rektor, kenapa saya Tuhan kok nggak terang-terangan aja kalau Islam itu memang agama perdamaian? Kok Allah nggak ngomongnya udkhulu fil islami kafa? Kenapa kok silmi? Ojo imbas-imbis to, cetha Islam ngono lho. Oh, tapi dia bilang loh, ora karepku panjang silmi kok, kata Tuhan gitu. So what is silmi? What is different between silmi wal Islam? Ini bukan saya yang jawab, Pak Rektor yang nanti menjawab. Wani dadi rektor, wani ngatasi masalah, kan begitu. Ya, Pak. Kenapa silmi? Ma makna silmi?
Limadha la yaqul udkhulu fil islami kafah, tegas. Kenapa kok fisilmi? Pasti ada satuan yang berbeda, ada padatan atau lembutan yang berbeda, ada literan atau meteran yang berbeda antara silmi dengan Islam. Itu pertanyaan. Pokoknya tak takoni. Termasuk tadi yang radikal tadi. Anak-anak muda, kamu jangan sprintnya nanti untuk April enggak apa-apa, tapi untuk masa depanmu kamu harus maraton. Harus maraton nyetelnya, gurung-gurung kok bismillah, waduh, kamu sebentar aja loyo kamu. Ejakulasi dini bangsa Indonesia. Iya Mas ya, berpikir panjang. Dan kalau berpikir panjang, nanti strateginya berbeda. Kalau Anda lari sprint, itu ndak usah mikir nafas, ndak usah mikir apa-apa, lari gitu aja. Itu kalau sprint. Tapi kalau Anda maraton, Anda harus punya strategi, harus punya teknik, harus punya metodologi. Misalnya, ritme kaki Anda tidak boleh sama dengan ritme nafas Anda. Nah, begitu kalau dalam tentara ada infanteri, ada kavaleri, ada artileri, dan seterusnya. Pasukan itu tidak hanya yang kelihatan, tidak semua prajurit ada di dalam pasukan. Tafadhol. Alhamdulillah. Selamat datang. Tepuk tangan semuanya teman sekalian ya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haidar Nasir, silakan. Saya sedang menghimpun pertanyaan Pak Hajar kepada Pak Rektor. Kalau tidak bisa jawab nanti tolong dipertimbangkan kembali ya, direktornya berikutnya ya. Oke, saya himpun karena waktu saya tinggal sedikit. Saya himpun pertanyaan benar-benar. Yang untuk anak-anak milenial sudah sangat jelas. Anda harus berpikir panjang. Korea itu ngomong bangsa dan negaranya itu skalanya sampai 300 tahun, tidak hanya 80 tahun. Sekarang kita punya 2045, 2085. Anda harus berpikir lebih panjang lagi. Anda harus berpikir bahwa hidup itu abadi, tidak sementara. Anda segera mengalami transformasi dari dunia biologi dan fisika menuju satu satuan yang berbeda, dimulai dari Anda ketemu mungkar nakir, kemudian Anda hidup fil jannati adnin tajri min tahdil anharu khalidina fiha abada, 2 kali keabadian dengan 4 provinsi surga. Anda harus berpikirnya sangat panjang. Oke, saya urut aja Mas ya Pak. Tadi barusan ngomong tentang qiraah radikal namanya Pak tadi Pak ya. Soalnya Batak dia Pak, Batak. Wow, nek Jawa luwih halus Batak, wah radikal wis. Untung nggak ada yang sakit jantung. Bismillah, buanter banget tadi balaudzubillahnya. Oke, sekarang kita ke judul Mas. Ini judul ini kan luas banget ini, nggak bisa Anda 2 jam membereskan. Ini terlalu luas. Akhirnya kita jadi basa-basi loh kalau kita nggak serius loh. Sekarang gini, kan dalam satu peristiwa, dalam satuan sejarah selalu ada subjek, ada objek, ada predikat gitu ya, atau apapun ya dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, pertama, kalau judulnya Islam, Kebangsaan dan Perdamaian, kenapa di atasnya bukan dialog keislaman? Kok yang dipilih dialog kebangsaan? Kok kenapa bukan dialog perdamaian? Ini cara berpikirnya bagaimana? Ini saya nggak nyalain, saya cuma tanya, inget enggak yang bikin ini? Punya kesadaran enggak terhadap pilihan ini? Apa waton wae lah, biasanya ngono kuwi kan gitu, template. Oke ya. Kenapa di atasnya bukan dialog perdamaian? Toh tujuan utamanya, goalnya adalah perdamaian. Why don't you put perdamaian sebagai judul utama, dialog perdamaian gitu kan. Oke, itu pertama. Tadi saya nggak nyalain pokoknya kowe kelingan ora to? Gitu. Janjane kelingan ora, gawe iki waton apa gitu ya. 2. Islam tadi saya sudah tanya Pak Rektor waktu kita. Islam di sini maksudnya subjek apa sifat apa mesinnya atau apa? Menurut beliau bisa kedua-duanya loh, enggak bisa. Harus cetha subjeknya apa mesinnya atau alatnya. Ya. Jadi kalau perdamaian jelas tujuannya. Kebangsaan satuan subjeknya yaitu bangsa. Karena nanti ada bangsa, ada rakyat, ada negara, ada umat, ada individu, ada kelompok, ada milisi, ada ormas segala macam. Itu kan satuan-satuan yang berbeda-beda. Nah, maksud Anda bangsa ini apa? Tuh. Ini kalau diterusin kan harus seminar 3 hari Pak.
Ya gimana kita nih Pak Haidar? Kita dulu meneng-meneng dijajah, setelah itu jadi Indonesia kan bukan maunya kita. Terus kita pisah sama Brunei, kita menjadi negara yang berbeda dengan Malaysia. Padahal kita sama dengan mereka, budayanya semuanya. Tiba-tiba kita menjadi orang asing yang tidak sebangsa. Dan itu semua bukan karena kita mau, tapi karena kita dijajah Belanda, Inggris, dan lain-lain. Jadi sesungguhnya Indonesia ini adalah anak jadah dari penjajahan. Jane rano Indonesia, aslinya kan gitu, ngaku aja, rano aslinya. Yang ada Mataram, gitu ya, Keraton Ternate, Keraton Solo, kan gitu yang ada, dan seterusnya. Ini juga mengandung masalah sangat banyak. Oke, tapi tidak apa-apa. Judul ini kita lihat itikat baiknya aja. Kalau pertanggungjawaban akademis dan metodologisnya tidak apa-apa lah. Indonesia juga tidak ngerti juga metodologi ki apa janjane Suramu suwatone aku badhe pira ngono lah gitu. Betul. Berikutnya, Mas, ini nggak mungkin dicapai. Ini berat sekali. Jadi saya menulis di sini. Ini sangat berat karena Anda berani jadi Ismail Ibrahim enggak? Kalau Anda tidak berani Jerbasuki, tidak berani Mawabaya, Anda tidak bisa Jerbasuki. Karena kalau Anda benar-benar mau perdamaian di dalam bangsa Indonesia maupun bangsa Indonesia dengan dunia, secara Islam Anda harus menyembelih yang terpenting yang Anda jalani sekarang. Karena sekarang bukan Islam yang bekerja di dunia, meskipun identitas orang Islam makin banyak, tapi yang bekerja, thariqahnya, syariatnya, sabilnya, sirotnya bukan Islam. Bukan Islam sama sekali. Yang berjalan ini bukan Islam di dunia ini. Kita hanya identitas yang dimaksud Pak Rektor tadi, Islam meningkat itu kan mengidentitas. Dan sekarang orang menyangka Nabi Musa bukan Muslim kok. So, Nabi Adam bukan Muslim. Nggak identitasnya kita bingung kok. Jibril Muslim bukan? Gunung Muslim apa bukan? Bingung juga kita. Jadi aku ikut tunggu tenan dalam dunia ini. Janjane piye to kowe iki lele. Loh. Oke. Aduh, saya menghindar untuk menjelaskan. Jangan maaf 3 menit lagi, Jangan. 3 menit. Oke. Gini. Bisa gini. Anda ngomong sekarang di Quran itu ada metodologi, ada outline yang Allah ngasih jalan. Jalannya itu ada 4. 1 sabilillah, 2 syariatullah, 3 thariqatullah, 4 sirat al-mustaqim. What is the difference between these 4? Gue nek sabilillah gue Pak, itu sekarang yang punya TKI di Korea. Gue yang di visa orang ini orang di lah kok piye iso lah visa bilillah kan itu. Nah, itu namanya sabilillah. Visa bilillah gitu. Nah, teman-teman sekalian, Pak Rektor suatu hari harus menjelaskan kenapa kalau pas urusan ini sabil yang dipakai, kenapa pas urusan ini syariat. Ente bener kok di Jakarta sekarang orang ngomong syari itu bener kok. Tidak mungkin syariat itu dipakai oleh manusia dan dari manusia. Syariat itu milik Allah, dia dasar hukum semua kehidupan. Kalau sudah diterjemahkan manusia, ditafsirkan, diijtihadi, diinterpretasi, itu namanya fikih. Jadi jilbabmu itu bukan jilbab syar'i, itu jilbab fikhi namanya. Lang ini kewangan ngerti. Tidak ada bang syariat, bang fikih. Lah orang ngerti bedane pari karo sego piye? Kuwi sego, kuwi gedhok, kuwi bubur, kuwi lontong, kuwi lepet, dudu pari.